Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika Pancasila. Kemarin pada bagian pertama kita sudah mempelajari tantangan yang dihadapi Pancasila saat awal kemerdekaan dan saat Orde Lama. Sekarang kita akan mempelajari tantangan yang dihadapi Pancasila saat Orde Baru dan saat Reformasi. Oke, berikut penjelasannya. Oke, masa Orde Baru ini sekitar tahun 1967 sampai 1998. Oke, di akhir pada masa jabatan Insinyur Soekarno sebagai presiden, terjadi namanya pemberontakan PKI. Kemudian di masa Orde Baru ini, partai PKI itu menjadi partai terlarang yang tidak boleh ada lagi. Masa Orde Baru ini ditandai dengan Presiden Soeharto sebagai presiden. Jadi visi utamanya pemerintahan Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, visi ini membuat rakyat Indonesia mendapatkan secercah harapan, terutama di bidang politik yang tadinya di akhir-akhir kepemimpinan Presiden Soekarno yang masa demokrasi terpimpin, nah sekarang menjadi lebih demokratis. Jadi intinya pada masa Orde Baru ini Presiden Soeharto itu benar-benar menjadi harapan bagi rakyat karena dia bisa menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI. Dan setelah itu di Indonesia ini terjadi pembangunan yang besar-besaran saat itu. Tapi pada masa itu lembaga kepresidenan menjadi lembaga yang mengontrol atau pengontrol utama lembaga negara lainnya. Nah, pada masa itu juga terjadi kebebasan berpolitik yang dibatasi dengan jumlah partai yang hanya 3 partai saja. Dan kemudian adanya pembatasan juga dalam bidang pers dan kebebasan berpendapat. Terbukti dengan banyaknya kasus di brandelnya beberapa surat kabar atau ditutupnya beberapa surat kabar, dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Kemudian hilangnya aktivis-aktivis sosial yang mengkritik pemerintah. Terus muncul juga beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Dari uraian di atas kita bisa melihat bahwa ada beberapa kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti pelanggaran HAM itu kan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi memang di era Orde Baru ini terjadi pasang surut dalam penerapan Pancasila. Di awalnya itu kan visinya sangat Pancasila sekali ya. Tetapi kemudian ada juga pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Tetapi di era ini juga ada namanya program yang bernama P4, Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Jadi setiap sila-sila Pancasila itu ada namanya butir-butir Pancasila, di mana itu merupakan panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Jadi di era ini pemerintah berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Akan tetapi niat mengembalikan kemurnian nilai-nilai Pancasila dalam tata pemerintahan ini tidak berhasil. Pada pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Oke, pada tahun 1998 itu ada terjadi demonstrasi besar-besaran dan Presiden Soeharto diminta turun. Nah, pada masa ini kehidupan masyarakat itu diwarnai kehidupan yang bebas, yang tadinya tidak boleh mengkritik pemerintah, yang tadinya media berita itu dibatasin. Nah, sekarang lebih bebas. Tetapi ternyata walaupun dia itu bebas, ternyata ada juga efek negatif dari kebebasan berekspresi tersebut.
Nah, jadi kehidupan masyarakat ini karena bebasnya kayak seperti tanpa batas, seperti pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, tidak ada sopan santun, juga terjadi peredaran narkoba dan minuman keras, bahkan ada aksi anarkis, serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan yang terjadi juga menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa Indonesia. Terus kerukunan juga menjadi berkurang di masyarakat Indonesia. Makanya nantinya tertimbulnya adanya separatisme, paham berupa suatu gerakan yang ingin membuat negara sendiri atau berpisah dari wilayah Indonesia. Ada juga radikalisme atau paham aliran yang menginginkan perubahan dan pembaruan sosial dan politik dengan cara-cara kekerasan. Kemudian juga kita dihadapkan dengan terorisme atau perbuatan yang melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama, ataupun dengan tujuan ideologi. Jadi memang pada masa reformasi ini kebebasan diberikan, tetapi malah kebablasan istilahnya. Kita juga dihadapkan dengan perkembangan dunia yang sangat cepat. Ya begitulah memang tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Pancasila ke depannya. Oleh karena itu memang yang dibutuhkan adalah komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan di segala aspek kehidupan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasannya. Alhamdulillah kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.